habis ya. Oke, teman-teman udah dengar belum boneka spirit kayak Yang arwah itu ya. banyak apa artis, orang-orang terkenal, orang-orang kaya itu kan sekarang percaya bahwa ada boneka yang bisa memberikan manfaat buat mereka. Kira-kira di Indonesia udah banyak belum gitu ya? Ada Pak, yang itu boneka Yang artis tuh, yang Iya, artis banyak tuh. jadi Berarti kayak piara udah- anak gitu Pak. Udah mendunia dong ya? Jadi dia mirip kayak anak diasuh gitu Pak. Mungkin untuk orang-orang yang apa istilahnya jomblo ya. Jadi kayak diasuh, jadi kayak udah kayak anak sendiri gitu Pak. Jadi kayak dijadiin temen gitu ya. Iya. Jadi dia ngobrol sendiri sama bonekanya, terus apa? Katanya bonekanya bisa nunjukin jalan gitu Pak. Jadi aneh-aneh aja deh tuh orang-orang. Tapi itu buat orang yang kesepian tuh ya seolah jadi temen gitu. Bagus itu. Katanya sampai itu ya, sampai digaji itu buat ituin bonekanya itu. La haula wala quwata illa billah. Iya kan kita belum pernah ada statement dari yang memelihara itu bahwa dia melakukan kekufuran gitu loh Pak Ustadz. Artinya bisa saja dia kayak tadi karena dia bujang, dia ingin ada aktivitas, dia punya uang banyak, kemudian dia coba yang trending itu tadi, boneka-boneka yang dihiasi tadi. Kita nggak tahu apa yang dia tujuan dia sebenarnya. Beda sama yang tadi yang di Thailand kan, udah betul-betul mereka udah ikutan ya. ya seperti itu, bisa jadi seperti itu kan. Gimana tuh Pak Ustadz? Tanggapannya itu Pak? Iya. Dalam Islam mempercayai sesuatu membawa hoki atau memiliki keberkahan atau memiliki khasiat keberuntungan itu namanya mencari keberkahan atau tabarruk atau ya dia meyakini dengan sebab boneka hidupnya jadi beruntung atau dia seakan-akan rezekinya dilancar. Apa aja? Ada begitu ya? Ada yang ngomong Iya, gitu. iya. Kopi. Nah, Yang ini itu yang di Thailand itu. Thailand. Kalau yang di Indonesia? nggak tahu saya. Nah, Indonesia ada. Maksudnya yang seperti ini. yang dia sampai kayak tadi saya bilang kan itu kan testimoni dari mereka yang Dari yang di Thailand. melihara itu kan. Tapi Ada- dari yang di Indonesia Nah itu Lebih tadi. buat kesenangan gitu kali ya. Ya, makanya buat- itu saya buat bilang seneng-seneng. kita nggak tahu motivasi mereka kan, kecuali mereka ada statement, nah, ini bisa datengin hoki misalkan gitu. ya. Oke. Sekarang kita tinjau dari alasan mereka memelihara boneka itu apa. Kalau alasannya untuk hobi atau untuk Kopi, Pak Dul. sekedar teman duduk, Aduh. maka Islam ya sudah memberikan aturan kita hendaklah memilih teman yang bisa saling menasehati kita dalam kebaikan atau dalam Kopi Pak Dul. hal-hal yang Contoh sendiri. sifatnya mubah. Ada boneka. Dalam Islam kalau kita memilih seorang teman itu yang ya orang yang sama-sama kita ingin mendapatkan kebaikan dari dia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, almar'u ala dini khalilih, ya, wanita itu seseorang itu tergantung agama temannya. Hendaklah dia lihat siapa dia berteman. Nah kalau kita berteman dengan boneka, apalagi kita berbicara mengajak dia untuk ngobrol, apa yang bisa kita dapatkan dari dia? Cuman katanya bonekanya diisi Ustadz. Jadi Diisi dengan iya dengan arwah atau apalah yang goib-goib gitu. Oke. Kalau seperti kasus bonekanya diyakini diisi dengan sesuatu yang goib atau roh istilahnya, maka ini keyakinan khurafat. Kenapa khurafat? Kopi apa sih? Karena tidak bisa benda mati itu dimasuki ruh. Bisa. Yang bisa meniupkan ruh itu hanyalah Allah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda apa? Laginya sampai sini. Fayan fuku fihi ruh. Maka Allah Subhanahu Wa Taala meniup ke dalam
perut janin berupa ruh. Yang bisa meniup ruh hanyalah Allah. Selain Allah nggak bisa. Kan ruh itu perkara gaib. Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi wala utitu minal ilmi illa qalila. Katakanlah ruh itu adalah termasuk urusanku, kata Allah. Tidaklah manusia diberikan ilmunya kecuali sedikit. Nah, tadi kata Pak Danang dikasih ruh, spirit doll. Terus Spirit bisa itu gerak-gerak gitu, bisa Bisa bunyi gerak-gerak. sendiri gitu Ustaz. Ini sendiri. Untuk sesuatu yang ya sifatnya boneka, pada asalnya asalkan boneka ini untuk anak kecil ya, itu boleh sebenarnya. Aisyah dulu punya boneka, Aisyah radhiyallahu anha punya boneka kuda-kudaan bersayap. Kemudian ketika ditanya Rasulullah, apa ini Aisyah? Ini kuda sayapnya Nabi Sulaiman. Nah, itu untuk anak kecil. Tapi kalau untuk orang dewasa, kalau dari sisi ya membelanjakan harta untuk sesuatu yang tidak ada manfaatnya, ini termasuk mubadzir. Fala tubadzir tabdzira, innal mubadzirina kana ikhwanasy syayatin. Kana ikhwanasy syayatin. Jangan kalian membuang-buang harta. Kenapa kita membuang harta? Iya, Mau gantian membeli boneka dengan harga katanya berapa tadi? 7 juta. Emang gajinya. Terus kita meyakini membawa keberuntungan. Ini ada beberapa kekeliruan. Pertama, mubazir. Kedua, menjadikan boneka yang tidak bisa bicara sebagai teman. Kita ini manusia punya akal. Kok menjadikan benda mati jadi teman? Ini seakan-akan kita sudah nggak punya teman berupa manusia. Bukankah manusia ini makhluk yang paling sempurna? Kok menjadikan benda mati bisa sampai kita menjadikan dia istimewa? Kenapa nggak mungut anak? Iya, Nanti lebih baik justru kayak lebih gitu bagus. ya. Betul. Buat anak, lebih Betul. bagus. Iya. sekolahin. Nah, sekarang tadi kata Bapak baik. Ya, begini Pak. Kalau masalah baik, selama tidak melanggar syariat sih nggak masalah, itu baik. Tetapi dalam Islam, kalau ada keyakinan-keyakinan yang menyelisihi akidah, apalagi sampai mengatakan sesuatu ini membawa berkah, membawa keberuntungan, membawa hoki, ini keyakinan yang bertentangan dengan syariat Islam. Kenapa? Karena yang membawa berkah itu kalau benda, maka benda itu berkahnya entah karena Allah yang menyatakan ini berkah atau juga Rasulullah yang mengatakan ini berkah. Contoh, benda yang berkah, ya, air Zam-Zam itu berkah. Ya, kemudian Ka'bah itu kan makhluk, Ka'bah berkah. Kemudian ada juga minyak zaitun, itu berkah. Kemudian buah tin, itu berkah. Ada juga amalan-amalan yang berkah. Contoh, kita membaca Al-Quran berkah, berbakti kepada orang tua berkah. Ada juga tempat yang berkah, malam Lailatul Qadar berkah, 10 malam terakhir berkah, sepertiga malam terakhir berkah, ketika turun hujan berkah, bahkan air hujan itu sendiri berkah. Bahkan ketika kita dalam keadaan safar berkah, ketika kita ya menjadikan harta kita untuk dibelanjakan jalan Allah itu berkah. Nah, tapi kalau orang zaman sekarang, padahal boneka ini ya tidak ada sisi positifnya, dari sisi untuk mendukung agamanya dia nggak ada. Bahkan ini justru membuang-buang waktu, membuang-buang harta, membuang-buang tenaga. Coba membuang-buang waktunya gimana? Kok dia bisa menghabiskan waktu bermenit-menit, berjam-jam untuk ngobrol sama bonekanya? Bukankah itu lebih baik buat berzikir, buat baca Al-Quran, buat menuntut ilmu? Nah, buang-buang tenaganya gimana? Iya, dia capek-capek bawa boneka, bawa sini, nyimpen sini. Belum buang-buang hartanya gimana? Beliin bajunya, gaji orangnya. Emang udah nggak ada
anak-anak yatim yang terlantar Nah, tuh kita kasih santunan. Iya, betul, betul. Atau Mas Gun. Hah? Mas Gun. Mas Gun. Kasih ke saya gitu Pak Iya. Ustadz. Daripada mahal-mahal beli bajunya ya. Kalau menurut saya ini semacam menurunkan degradasi moral umat Islam. Betul. Jadi umat Islam itu diracuni akidahnya yang sangat rapuh ini dengan yaitu isu boneka, spirit doll. Nah, kita sebagai umat Islam tuh harus memiliki ya kepekaan terhadap apa-apa yang sedang banyak diminati orang. Jangan kita langsung ikut-ikutan. Jangan kita mudah terbawa, apalagi situ sampai ikut-ikutan meyakini. Jangan. Kita tuh punya akidah yang harus kita pertahankan. Ya. Nggak ada orang rezeki itu bisa santer atau bisa banyak gara-gara boneka. Boneka yang benda mati dijadikan pasangan hidup, akhirnya sampai ya diperlakukan seperti manusia, ini benar-benar sudah melampaui batas. Melampaui Bisa, batasnya bisa, gimana? Iya, Sosis apa nih? kita itu diciptakan untuk menikahi sesama manusia. Ya kan? Allah Ta'ala berfirman, wa khalaqna kulla syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Kami jadikan bagi setiap kalian itu pasangan kalian agar kalian ya mengingat dan berpikir. Kita itu punya pasangan hidup dari kalangan sama-sama manusia supaya kita bisa menyalurkan syahwat kita kepada cara yang halal. Jika ada seorang manusia yang menjadikan boneka sebagai istri, maka ini termasuk perbuatan ya melampaui batas. Bahkan termasuk mendekati zina. Karena dia telah menyalurkan syahwat bukan pada tempatnya. Otomatis kalau dia menjadikan boneka sebagai pasangan hidupnya, apa yang bisa diharapkan dari boneka? Nggak bisa melahirkan. Dan apa ya? Orang yang maaf ya, orang yang waras itu nggak mungkin menikmati. Kalaupun menikmati itu kenikmatan yang dihias-hiasi oleh syaitan. Perhatikan ya, dalam surat Al-Mu'minun, kemudian dalam surat Al-Ma'arij, Allah Ta'ala berfirman, ya walladzina hum li furujihim hafizun, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. Menjaga di sini artinya tidak membiarkannya terjatuh dalam perbuatan dosa. Illa ala azwajihim, kecuali kepada istri-istrinya. Istri-istri di sini jelas manusia. Au ma malakat aymanuhum, atau aymanihim, atau kepada budak-budak yang mereka miliki. Nah, setelah itu Allah Ta'ala berfirman, famani betagha wara'a dzalika faulaika humul adun. Barang siapa mencari yang selain itu, selain istri dan selain budak yang dia miliki, maka dia telah berbuat melampaui batas. Maka ini termasuk perbuatan dosa dan ya menyalurkan syahwatnya tidak pada tempatnya. Maka kita sebagai orang yang berakal, hendaklah kita takut terhadap perintah Allah dan larangan Allah. Jangan kita bermudah-mudahan, kan yang penting saya nggak zina. Iya, nggak zina, tapi kamu menyalurkannya ke dalam perbuatan yang tidak dibolehkan. Dan ini akan menjadikan orang tidak mau menikah. Udah, menikah kan mahal, harus ada tanggung jawab. Kalau sama boneka kan nggak ada tanggung jawab. Nah, ini termasuk pandangan hidup orang kafir, nggak mau bertanggung jawab, nggak mau punya anak. Sementara tujuan pernikahan apa? Ingin mendapat salah satunya apa? Ridho Allah, mendapatkan keturunan. Ya, kalau kita atau kalau ada bujangan menyalurkan syahwatnya ke boneka, ya Allah ya Rabb, ini seperti Punah antara manusia. iya punah, seperti kaumnya Nabi Lut yang menyalurkan sesama jenis. Waduh, jadi satu ini Ustadz itu ya, satu level ya.
ya kalau dia membenci nikah karena sudah menyalurkannya ke boneka, ini termasuk tidak sesuai berjalan dengan sesuai dengan fitrah manusia. Fitrah manusia kan ya menyukai sesama manusia. Laki-laki menyukai wanita, wanita menyukai laki-laki. Dan kemadorotannya akan banyak. Pertama, membuat orang jadi nggak mau nikah. Kedua, membuat orang akhirnya ya Allah jijik ya. Alhamdulillah. Coba dia mengeluarkan air maninya di tempat yang boneka seperti itu. Akhirnya bagaimana? Memalukan. Ya, memalukan lah kalau masih punya malu. Kalau mau binatang, Ya. Belum lagi misalkan dia akan terkena penyakit kalau sampai menjadikan itu kebiasaan dan akan kehilangan kesuburannya. Karena orang yang menyalurkan syahwat bukan pada tempatnya pasti ada efeknya, pasti ada efek sampingnya. Efek sampingnya bisa kehilangan kesuburannya. Nah, ini dulu deh. Atau Apa namanya? Ini. ya kualitas spermanya jadi nggak bagus, akhirnya nggak bisa punya anak. Iya. Nah inilah makanya Islam menganjurkan untuk ya menikah. Baik Ustaz, sudah jelas Ustaz. Udah matang ini. Udah jelas Ustaz. Siap. Udah.